Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di acara Al Kausar TV horor banget. Jadi Al Kausar TV horor banget ini tempat untuk sharing tentang cerita-cerita horor dari para subscriber boleh ya, atau daripada penonton atau dari cerita-cerita orang siapapun itu yang mau kirim ke Al Kausar TV horor banget atau boleh langsung cerita di sini ya sama saya. Kita sharing cerita-cerita horor yang kita alami ya, yang kita alami baik untuk mengawali acara Al Kausar TV horor banget ini. Mungkin saya awali dari cerita saya pribadi tentang kisah saya ya. Pertama kali mengalami kejadian horor ya atau kejadian gaib ya. Karena selama hidup saya sih sebenarnya saya nggak pernah namanya ngalamin kejadian horor atau melihat makhluk halus gitu ya. Saya nggak pernah seumur hidup ya. Ya paling ada lah gitu, cuman ngerasain aja kayak merinding segala macam. Atau ketika kita jalan di jalan-jalan serem ya kayak kuburan atau apa, itu paling ada rasanya rasa iseng doang gitu. Tapi kalau untuk bertemu dan melihat, saya secara pribadi belum pernah sama sekali. Nah, tapi ini ada kejadian menarik ya yang saya alami. Ini kejadian menarik ini pertama kali saya dalam hidup itu melihat ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum lagi. Jangan sampai ya. Dan itu cukup membuat saya sedikit trauma sih dulu ya. Dulu tapi sekarang sih udah enggak. Nah, langsung aja nih ke ceritanya. Nah, jadi kejadian ini kalau tidak salah sih sudah 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu, tepatnya saya kurang tahu tanggalnya. Mungkin tahunnya sih di 2015 kali ya, apa 2014 gitu kalau nggak salah, karena saya udah lupa ya. Nah, jadi ceritanya begini. Dulu saya sempet namanya beli laptop ya. Nah, laptop itu emang saya pakai untuk kerja. Akhirnya itu laptop rusak ceritanya. Laptop rusak ya. Sudah dicek dan diperbaiki tetapi tetap rusak. Ini saya cerita dari awal dulu ya. Cerita dari laptop rusak dulu karena ini awal saya apa namanya? Awal saya mengalami kejadian ini gitu ya. Melihat makhluk halus ini ya. Saya akhirnya coba untuk perbaiki sendiri gitu. Karena udah ke tukang servis bolak-balik kan nggak benar-benar juga. Dan kebetulan memang background saya juga dulu sekolah komputer, jadi sedikit-sedikit saya paham ya. Saya bongkar-bongkar sendiri. Akhirnya singkat cerita nih komputer bisa ya. Komputer bisa, cuman memang masih agak rusak aja sih sedikit lah, masih ada sedikit. Tapi ini udah bisa dan nah ini dia. Karena saya kerja ya. Jadi laptop ini saya perbaiki malam. Nah, akhirnya saya paginya itu kan kerja dulu ya. Jadi belum sempet tes lebih lanjut ini laptop. Jadi saya simpan dulu. Nah, paginya saya kerja. Setelah pulang kerja saya balik ke rumah itu jam hampir maghrib karena waktu itu hujan deras ya. Hujan deras dan itu tepat pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kondisinya memang mau bulan Ramadan ya. Karena itu udah Sya'ban ya. Udah masuk malam nisfu Sya'ban. Nah, biasanya kan kalau di tempat saya nih itu ada namanya kita sholat nisfu Sya'ban ke masjid, ke musola gitu kan ya. Tetapi memang pada waktu itu hujan deras, saya pulang kerja juga sudah maghrib banget, kayaknya udah maghrib lah itu.
kondisinya udah jam 6 kurang 15 menit mungkin. Ya saya pulang ke basah kuyup juga ya, basah kuyup, saya mandi. Nah setelah mandi kan azan maghrib tuh. Nah sempat ditanya juga sih sama keluarga saya waktu itu, mau sholat nisfu Sya'ban nggak, sholat nisfu Sya'ban nggak ke masjid. Saya bilang kayaknya saya di rumah aja deh gitu, karena capek ya. Jadi habis pulang kerja mandi udah maghrib, dan itu kan ke sholat nisfu Sya'ban tuh maghrib ya, habis maghrib itu udah mulai, sedangkan saya pada waktu itu kan apa ya, belum juga makan ya, perut juga lapar juga gitu kan. Akhirnya keluarga saya sholat nisfu Sya'ban nih ke masjid. Nah cuman ada waktu itu, ingat saya sih cuman ibu saya ya, ibu saya nggak ke masjid ya, karena emang kondisinya sudah sepuh ya, udah tua gitu. Jadi dia, karena kan itu hujan ya, masih gemericik gerimis lah gitu ya sedikit. Jadi tetap ibu saya di rumah itu. Akhirnya ibu saya ini tidak berangkat ke masjid, jadi berdua deh, jadi nggak sendirian ya, berdua ya sama ibu saya. Nah akhirnya setelah sholat maghrib ya, setelah makan, ini saya pikirannya begini, saya coba laptop, saya mau ngetes laptop lagi, penasaran gitu kan. Jadi kamar saya itu samping-sampingan dengan kamar ibu saya waktu itu. Nah ibu saya mungkin sholat ya, dia di dalam kamar sholat maghrib, mungkin zikir. Nah saya mengetes laptop ya. Jadi setelah sholat maghrib saya mau tes laptop aja deh gitu kan, kebetulan ada waktu senggang nih gitu, habis makan, habis sholat maghrib ya. Jadi nggak kepikiran sholat nisfu Sya'ban. sholat nisfu Sya'ban yang nggak kepikiran. Saya langsung buka laptop saya ya, saya ambil, saya langsung buka laptop. Jadi posisi saya buka laptop itu sambil tengkurap di kasur. Nah tengkurap saja itu membelakangi pintu masuk, kebayang nggak? Jadi saya tengkurap, ini misalkan saya tengkurap ke depan ini nih ya, nah itu pintu belakang tuh ada di persis banget di belakang saya begini pintunya ya, ada pintu. Waktu itu pintunya tidak dikunci, jadi melongo gitu. Saya nggak tutup karena ya kalau di rumah kan kalau masih sore, kalau belum tidur saya nggak pernah tutup. Itu kondisi masih maghrib, dan itu mungkin kisaran jam 6.15-an lah ya. Orang-orang di masjid rame, mungkin lagi pada sholat nisfu Sya'ban ya, karena di speaker itu kedengar juga sih gitu ya. Akhirnya saya coba untuk ngetes laptop ya, jadi nggak ada pikiran apa-apa tuh, jadi nggak ada mikirin horor, ada iseng, ada apa, enggak, biasa aja waktu itu. Jadi saya buka laptop, saya ngetes laptop itu, saya nyalain. Nah satu yang memang yang belum saya tes dari laptop itu, emang nyala gitu ya, laptop itu normal. Satu yang belum saya tes yaitu kameranya itu. Jadi kameranya ini kan saya belum tahu nih nyala atau enggak ya, itu bisa atau enggak webcamnya. Akhirnya saya coba install itu aplikasi webcam, dan saya coba nih. Nah, ternyata nyala ya, nyala si kameranya itu nyala. Otomatis apa? Otomatis ketika kamera nyala, ini kan nyorot ke saya, dan belakang pintu kamar saya ini, kamar saya di belakang ini kan ada pintu, itu juga kelihatan. Nah ini dia nih awalnya, jadi kelihatan pintu di belakang tuh. Awalnya saya coba moto video gitu kan, saya coba deh gitu-gitu dulu. Nah saya hapusin lagi ya kan, terus saja gitu dah ya, gaya-gaya lah, alay-alayan foto selfie. Selang beberapa menit kemudian, ini yang aneh, ketika saya mau lanjut foto ya, ini saya nggak nyadar ya, tiba-tiba saya lihat di kamera itu di belakang pintu ya, di tengah pintu kamar saya itu ada satu sosok yang nggak tinggi nggak pendek, jadi sedang, itu berdiri di belakang, berdiri gitu.
itu seperti dia pakai jilbab, kalau saya gambarin ya, karena kelihatan siluetnya aja. Jadi nggak ada warna, nggak ada apa, siluet aja. Seperti orang berdiri pakai jilbab. Ya, saya lihat di kamera ya. Jadi saya nggak lihat ke belakang begini, nggak. Saya lihat di kamera, merhatiin di kamera. Itu siluet yang tadinya nggak ada, jadi ada siluet kayak orang pakai jilbab, ya, perempuan. Dan itu diam aja, posisi dia diam di tengah pintu. Saya waktu itu sempat berpikir bahwa ini siapa ya gitu. Saya nggak berpikir aneh-aneh. Saya cuma nanya, ini siapa ya di belakangnya. Jangan-jangan ini keponakan saya nih ngerjain gitu ya. Ngerjain nih kayaknya nih, nakut-nakutin nih gitu. Karena saya tahu waktu itu ada ponakan saya gitu kan, yang perempuan gitu, dan itu tingginya hampir sama sih kalau pada waktu itu. Saya mikirnya dia gitu kan, karena kan kadang-kadang jahil lah ya, kan nakut-nakutin. Apalagi kalau ada kamera begitu, dia suka suka apa namanya, bercanda gitu. Tapi ternyata ketika saya zoom di kamera itu nggak terlalu ini, ternyata ya nggak terlalu jelas juga muka. Saya mau lihat mukanya, jadi saya tetap nggak apa ya, nggak langsung balik belakang ya. Jadi saya penasaran ini siapa gitu kan, saya mau nebak dulu. Jadi kalau misalnya udah ketebak, tadinya rencananya saya mau giniin apa nih gitu kan, saya mau kagetin balik. Saya lihat di kamera itu kok mukanya hitam semua gitu kan, jadi gelap lah, nggak kelihatan mukanya. Saya zoom belum cukup, itu mata saya deketin ke layar laptop. Saking penasarannya, saya deketin sampai di layar laptop ya, nggak kelihatan juga gitu. Ini yang saya aneh nih, nggak kelihatan juga ini siapa gitu kan. Nah, ada mungkinnya sekitar 5 menit saya begitu diem, dan itu pun masih ada gitu, sosoknya diem. Dalam hati saya, ini siapa ya gitu ya. Wah, ini mah nggak salah lagi deh, ini mah pasti ponakan saya nih ngerjain. Akhirnya saya ngitung dalam hati nih, 1 2 3 nih. 1, saya bilang, yang ketiga saya mau kagetin balik kan. Hitung 1 sampai 3 nih. 1 2 dan 3. Saya nengok ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Kosong, jadi di belakang itu tidak ada siapa-siapa ternyata. Dan itu saya refleks langsung lihat kamera, langsung lihat laptop itu, yang kamera itu ya, webcam. Itu pun nggak ada siapa-siapa di situ, tiba-tiba kosong juga di laptop kan gitu. Di situ saya langsung bengong aja kan. Ini siapa gitu kan? Ini siapa nih? Gitu. Akhirnya saya langsung cari ya ke kamar sebelah. Mungkin dia langsung lari kali ya gitu kan. Langsung lari kali ke kamar sebelah nih, ke kamar ibu saya nih gitu kan. Pas saya mau kagetin. Nah, akhirnya saya ke kamar ibu saya tuh yang sebelah kan. Saya nyari-nyari. Nah, ibu saya di situ posisinya emang lagi ya masih pakai mukena, lagi seperti zikir sih gitu kan. Terus saya cari ponakan saya di kamar ibu saya, nggak ada gitu kan. Nah, ibu saya sih nggak nanya kenapa saya masuk kamar ya, karena dia fokus mungkin lagi zikir. Nah itu ya, saya cari nggak ada. Itu ponakan saya, apa ngumpet di kamar sebelah lagi kali ya. Tapi saya mikir juga gitu, logikanya saya kan nengok itu kan cepet gitu ya. Nah, nggak mungkin itu orang langsung, atau ponakan saya itu langsung nggak ada, maksudnya itu kan nggak masuk akal gitu. Pasti ada ketawa lah atau apa ya. Kalau misalkan pas saya gituin, dia pasti lari, masih kelihatan. Tapi itu nggak ada, langsung hilang. Akhirnya saya mutusin buat balik aja deh ke kamar gitu. Dengan rasa iseng, udah mulai nih perasaan saya iseng ya, iseng amat ya gitu ya, merinding juga gitu. Saya lihat lagi, mungkin saya yang salah lihat kali ya. Coba saya lihat lagi, saya tengkurap lagi, saya nyalain kamera lagi. Nah, ternyata emang nggak ada. Jadi di belakang itu posisinya di kamera itu udah nggak ada ya sosok yang tadi saya lihat
lagi, saya setel lagi, saya reset lagi itu laptop sampai saya itu nggak ada. Jadi memang itu mungkin ya sosok yang saya temuin di dalam rumah ya, dengan kondisinya itu habis maghrib dan nisfu Sya'ban ya kondisi waktu itu saya nggak nyangka ya bisa nemuin itu di dalam rumah yang akhirnya membuat saya nggak bisa tidur sampai jam 2 malam ya. Tetap kayak iseng sih sebenarnya jadi karena kan di kamar sendiri ya, iseng aja gitu, bawa-bawaan nih iseng gitu. Takutnya kan takutnya masih bisa ada lagi gitu kan. Akhirnya saya baru tidur itu kalau nggak salah jam 2 pagi saya baru bisa tidur ya, maksa-maksain. Ya karena itu tadi gitu. Saya iseng gitu habis nemu itu di depan pintu kamar saya lagi gitu kan. Dan itu nggak bisa kelihatan mukanya, dan sayangnya itu waktu itu saya nggak ngerekam sih. Kalau saya rekam sih pasti saya unjukin di sini ya. Cuman memang saya lupa waktu itu, cuman streaming aja jadi kayak nggak ngerekam gitu, cuman live aja ya. Akhirnya saya tidur jam 2, saya baru cerita ini besok paginya kalau tidak salah tuh. Nah yang lain juga ternyata pada sedikit kaget ya gitu, dan gak percaya sebenarnya, sedikit gak percaya, tapi saya nemuin itu bener-bener real gitu ya, seperti ada sosok. Oke, mungkin begitu aja ya untuk video pertama ini untuk Al-Kausar horor banget. Bagi yang mau cerita ya subscriber silahkan kirim langsung aja di komen, enggak ya. Nanti ceritanya apa nanti kita bisa via WhatsApp ya. Kalau misalkan emang mau sharing saya yang nyeritain atau mau cerita sendiri, itu lebih baik sih. Cerita sendiri di sini masuk YouTube juga kan. Itu cerita sendiri di sini itu lebih baik ya, jadi kan lebih kerasa kalau cerita langsung begitu. Oke, begitu aja ya. Jangan lupa sekali lagi dukung channel kami di Al Kausar TV, like, subscribe, share, dan komen ya untuk membangun channel ini. Dan kritik dan saran juga kami sangat menerima sekali gitu ya, karena itu kunci daripada untuk kami memperbaiki diri menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.